Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sampurasun untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kita dijauhkan dari bala atau wabah penyakit. Ya, langsung saja. Hari ini kita mau membahas tentang cara untuk menyembuhkan orang yang kerasukan atau kesurupan. Nah, bagaimana orang awam atau pemula itu untuk tata cara untuk menyembuhkan orang kesurupan itu bagaimana? Kadang ada orang yang bingung kalau ada teman atau keluarga atau tetangga tiba-tiba kesurupan, itu cara mengeluarkan jin yang masuk dalam tubuh itu bagaimana. Itu banyak yang bertanya kepada saya. Itu kadang bertanyanya seperti itu, bagaimana cara yang mudah atau cara yang umum untuk bisa diamalkan oleh semua orang, khususnya muslim ya. Itu biasanya itu pakai ayat-ayat ruqyah, saudara. Ayat ruqyah yang seperti umumnya pada umumnya, yang simpel-simpel saja. Yang penting itu keyakinan dulu dimantapkan bisa menyembuhkan orang tersebut. Nah, ayat-ayat itu ayat apa aja, amalan apa aja, yaitu biasa seperti ayat kursi, baca ayat kursi, terus Al-Fatihah. Yang ketiga itu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, yang keempat itu Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, yang kelima itu An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, caranya gimana? Siapkan saja itu air mineral atau air putih, kalau bisa itu yang sudah matang airnya, itu lebih cepat bereaksi. Atau kalau di asma atau diberi doa-doa itu cepat masuk, kayak gitu saudara. Nah, tata caranya, siapkan air mineral 1 gelas atau 1 botol. Kita bacakan ayat kursi 1 kali, Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nah, setelah dibaca itu dengan keyakinan yang penuh, itu kuncinya keyakinan. Harus percaya diri dan yakin agar powernya itu besar mengasma air tersebut. Nah, setelah dibacakan itu semua, ntar ditiupkan ke air tersebut 3 kali. Oke. Setelah itu diminumkan ke orang yang kesurupan atau orang yang kerasukan tersebut. Sambil diminumkan, terus sisanya itu buat basuh muka atau dada, kayak gitu. Kuncinya satu, harus yakin dulu. Karena sehebat apapun amalan atau ayat ruqyah, kalau kitanya ragu, kita mempunyai di dalam hati kita itu berbicara bisa enggak ya, itu sudah ragu, itu malah ditertawakan, biasa ditertawakan oleh jin yang masuk ke korban. Kita mau membacakan ayat kursi sampai 100 kali, kalau kita tidak yakin, itu tidak ada powernya. Jadi jin itu malah tertawa kepada kita. Nah, kunci pertama itu kita keyakinan. Amalan apa aja kalau kita yakin, insya Allah bisa. Yang penting kita yakin, kayak gitu saudara. Jadi amalan ini umum, biasa digunakan oleh siapa saja, bisa oleh orang awam, pemula, atau yang sudah ahli dalam bidang spiritual. Itu biasanya pakainya itu yang umum, yang biasa. Bisa ditambah dengan ayat-ayat yang lain seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamiul alim, atau a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, itu juga bisa. Tapi yang intinya itu ayat tadi, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas.
itu kita dibaca secara berurutan, sediakan air lalu tiupan 3 kali ke air tersebut, lalu kita minumkan ke pasien kita atau yang kerasukan tadi. Itu minuman diminumkan, dipaksa. Biasanya kalau sudah kita yakin kita sudah mengasma suatu media seperti air, itu sebelum diminumkan ke korban, itu si korban itu ketakutan tersendiri atau semakin bereaksi lah, menjerit atau apa segala macam, karena melihat power atau kekuatan di media air yang sudah dibacakan ruqyah tadi. Nah begitu saudara, itu tata cara yang umum atau bisa dilakukan oleh siapa saja, khususnya para orang muslim atau Islam pemula atau yang awam sekalipun. Nah, tata cara begitu. Kuncinya di amalan, suatu amalan apapun, itu kuncinya di keyakinan saudara. Kalau kita yakin baca Al-Fatihah saja atau Bismillah atau sholawat saja, insya Allah air yang kita asma tadi dengan sholawat atau Al-Fatihah itu sudah mempunyai power yang besar. Yang penting kita yakin dulu. Insya Allah kalau yakin, power kita akan lebih besar. Tapi kalau kita tidak yakin, kita ragu, kita bisa mengobati orang itu atau tidak, mempunyai keraguan yang besar di dalam hati, walaupun kita membaca surat ayat kursi atau kita membaca surat ruqyah sampai 1000 kali, itu kebanyakan tidak mengefek atau energinya itu lemah. Jadi jin itu tidak bisa diusir atau dikeluarkan. Malah kebanyakan kalau kita ragu, jin itu malah mempertawakan kita. Nah, kita sering melihat di YouTube maupun di televisi ada yang meruqyah, tapi jin yang masuk ke dalam korban itu, jasad korban itu, malah dia ikut mengaji, kayak gitu loh, ikut ibadahnya, ikut menjerimpungi lah gitu bahasa Jawanya, itu meledek itu loh saudara. Jadi kita membaca ayat kursi, malah jinnya itu juga membaca ayat kursi. Ya, intinya kita harus yakin agar asmaan kita di air atau media itu mempunyai power yang besar. Jadi kalau kita sudah yakin mengasma suatu media, biasanya orang yang kesurupan itu belum menyentuh air tersebut atau belum minum sedikit pun atau hanya melihat, itu orang yang kesurupan itu sudah bereaksi, kadang menjerit, kadang belum minum itu sudah mual-mual. Nah, saran saya kalau sudah meminum air tadi yang sudah diasma kita, yang ayat-ayat Quran atau ruqyah, itu kalau mual itu sebaiknya dimuntahkan saja, jangan ditahan. Nah, setelah kita minumkan tersebut, kita tepuk-tepuk bagian perut, ya kayak gini nggak apa-apa, diusap-usap terus, tarik terus, keyakinan yang kuat, tarik ke daerah sini tenggorokan ke mulut. Biasanya ntar si korban itu akan muntah, atau dari punggung tepuk-tepuk terus tarik energinya. Kita harus bisa yakin dan bisa memvisualisasikan atau menggambarkan jin itu atau energi tersebut itu ketarik dan dikeluarkan ke mulut dan muntah, misalnya gitu saja. Nah, sedikit penjelasan atau pemberitahuan atau pembelajaran tentang bagaimana cara menyembuhkan orang kesurupan, kayak gitu saudara. Yang penting kita yakin. Kalau kita semakin yakin, insya Allah power akan semakin besar, kayak gitu saudara. Yang penting kita mintanya ke Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ke Allah Subhanahu wa taala, jangan minta bantuan atau menyambat jin atau apa, jangan saudara. Ya, segitu saja penjelasan dari saya tentang pengobatan atau menyembuhkan orang kesurupan. Apabila ada perkataan atau tutur kata yang salah atau menyinggung para sedulur, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.